Puluhan pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum, FSPKEP, menyuarakan sejumlah tuntutan kepada DPRD Karanganyar, Kamis, 28 Agustus 2025. Pantauan di lokasi, puluhan pekerja yang mengendarai sepeda motor itu melakukan konvoi dari wilayah Kecamatan Jaten menuju ke kantor DPRD Karanganyar pada Kamis siang. Kepolisian turut mengawal peserta konvoi tersebut hingga akhirnya para peserta mengikuti audiensi bersama Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo, Komisi B, Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan serta Kapolres Karanganyar, AKBP Hadi Kristanto. Ada beberapa poin penting yang disampaikan Serikat Pekerja dalam kesempatan itu seperti hapus outsourcing dan tolak upah murah, kenaikan UMK di Kabupaten Karanganyar tahun 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5%, soal pemutusan hubungan kerja dan mendesak supaya dibentuk Satgas PHK. Ketua DPC FSPKEP Karanganyar, Danan Sugiatno. PHK. Sebenarnya PHK itu tidak kita tolak, tapi jelas PHK itu di PHK. Karena apa? Pasal 1 semua jenis PHK ada pesangonnya. Yang terjadi di Kabupaten Karanganyar ini tidak di PHK, tidak dipekerjakan. Jadi dia ngambang, dibiarkan penelantaran dan sebagainya. Itu mungkin dari kita sampai saat ini kita tetap konsisten, kemudian kita sampaikan aspirasi ini kepada DPR, kepada pemerintah, kepada Polres yang saat ini juga menangani kasus-kasus saya belum terselesaikan semua, karena kasus-kasus keterlibatan yang sudah inkrah Mahkamah Agung, perusahaan itu belum bayar dan belum mau bayar. Jadi kita sampaikan kepada pada pasal 185 pada mereka melakukan tindak pidana kejahatannya tidak mau bayar upah. Gitu. Mas, tadi juga ada terungkap ada perusahaan yang belum membayar UMK tahun 2025 kemarin ya? Bisa disebutkan apa yang menjadi dasar mereka tidak melaksanakan keputusan? Ada perusahaan-perusahaan yang di Kabupaten, saya tidak berani menyebutkan PT-nya, tapi jelas nanti ada data-datanya bahwa di Kabupaten Karanganyar belum membayar UMK, jadi masih kurang dari UMK itu. Untuk pembentukan Satgas PHK tadi seperti apa Pak desakannya? Ya kita itu kan menginginkan adanya Satgas PHK, jadi ada terjadinya PHK itu nanti ada tentang pesangonnya, langkah kedepannya mengambil BPJS, dan langkah berikutnya dia bisa bekerja kembali, walaupun tidak di perusahaan, tapi dia mampu untuk berusaha sendiri. Oke, siap. Ketua Komisi B DPRD Karanganyar, Latri Listiati. Kami intinya mengapresiasi daripada teman-teman perwakilan buruh yang ada di Kabupaten Karanganyar terkait dengan tuntutan atau aspirasi dari mereka. Pada intinya kami dari pemerintah Kabupaten Karanganyar di dalam hal ini adalah kami sebagai wakil rakyat, lembaga DPRD yang hari ini menerima bersama dengan jajaran Pak Kapolres dan sebagainya, intinya menindaklanjuti dari apa yang mereka sampaikan. Yang jelas kami menerima dan tentunya karena ini ada di kebijakan pusat ya tentunya kami menyampaikan ke pusat karena selaku dari yang punya kebijakan. UMK tahun 2025. Apakah nanti akan ditindaklanjuti laporan itu? Ya, secara undang-undang, secara aturan bahwa perusahaan itu harus membayarkan UMK sesuai dengan UMK yang sudah ditetapkan di Kabupaten Karanganyar. Jikalau memang tidak ada yang tidak melaksanakan atau tidak memenuhi, tentunya kami selaku bidang pengawasan dan juga dari dinas terkait, dinas Disnaker, tentunya harus segera memberikan satu pembinaan dan juga satu ketegasan bahwa apa yang menjadi hak karyawan harus bisa direalisasi, terutama untuk UMK harus sesuai. Kami akan melakukan satu pengawasan, monitoring pada perusahaan-perusahaan yang belum membayarkan UMK sesuai dengan hak daripada karyawan atau buruh. Kalau desakan dari serikat kaitannya dengan pembentukan Satgas PHK tadi? Kami masih ada menunggu dari aturan yang ada di atas. Tadi yang disampaikan Pak Ketua seperti itu.